Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu cara menghitung mean, median, modus, kuartil, dan persentil untuk tugas mata kuliah statistika. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Erin Novitasari dari kelas 1B Administrasi Bisnis dengan nomor absen 8, NIM 2332610043. Untuk materi yang akan saya bahas ada 5, yaitu yang pertama mean, kedua median, ketiga modus, keempat kuartil, kelima persentil. Untuk tabel distribusi dapat kita lihat, yaitu saya menggunakan nilai dengan angka 19 sampai dengan 78. Untuk frekuensinya 19 sampai 28, frekuensinya 4, 29 sampai 38, frekuensi 7, nilai 39 sampai 48, frekuensi 13, nilai 49 sampai 58, frekuensi 9, nilai 59 sampai 68, frekuensi 5, nilai 69 sampai 78, frekuensi 2, dengan jumlah frekuensi 40. Untuk XI dapat kita peroleh dari nilai jumlah nilai dibagi dengan 2. Untuk yang pertama, nilai saya 19 sampai 28. Untuk mencari XI dapat kita jumlahkan 19 ditambah 28 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 23,5 dan seterusnya. Untuk FI/XI dapat kita peroleh dari frekuensi dikali dengan XI. Untuk FI/XI pertama, saya kalikan dulu frekuensi dengan XI. Frekuensi untuk nilai 19 sampai 28, frekuensi 4 dikali XI 23,5. 4 dikali 23,5 hasilnya adalah 94. Yang pertama adalah mean. Mean adalah rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Menghitung mean pada tabel distribusi. Kita bisa menggunakan rumus mean atau rata-rata, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma XI. Untuk sigma FI kali XI itu bisa kita dapat dari jumlah FI kali XI. Untuk sigma FI bisa kita dapat dari jumlah frekuensi, yaitu 40. X bar sama dengan 1840 dibagi dengan 40 sama dengan 46. Yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama setelah diurutkan. Sementara itu, mengurutkan data dari terkecil hingga yang terbesar adalah syarat yang harus dilakukan untuk menemukan nilai median. Menghitung median pada tabel distribusi. Untuk rumus median sendiri yaitu median sama dengan BPS ditambah CI dikali setengah N dikurang Fkum per Fmat. Untuk keterangannya sendiri, BPS adalah batas bawah sebelum kelas median. CI adalah kelas internal. Fkum adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Fmat adalah frekuensi kelas median.
mencari kelas medianya sendiri, yang pertama kita bisa menggunakan rumus setengah dikali N. Sama dengan setengah dikali jumlah frekuensi adalah 40, maka N adalah 20. Kelas median kita dapat dari jumlah frekuensi mana jika ditambahkan hasilnya akan 20. Maka kita coba satu-satu terlebih dahulu, yaitu 4 ditambah 7 hasilnya adalah 11. 11 ditambah 13 hasilnya adalah 24. Maka yang mendekati kelas median adalah frekuensi 13. Untuk nilai dari frekuensi 13 adalah 39 dikurang 48. Maka kelas mediannya adalah 39 dikurang 48. Untuk BPS-nya sendiri, kita peroleh dari kelas bawah dari kelas mediannya, yaitu adalah 39. 39 dikurang 0,5 adalah 38,5. Untuk CI, itu kan adalah jumlah kelas internal. Ini kita dapat dari nilai, panjang nilai, yaitu saya menggunakan 10 panjangnya. Untuk frekuensi kumulatifnya kita dapat dari kelas sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kan tadi frekuensi kelas mediannya adalah 13. Maka frekuensi kumulatifnya adalah sebelumnya 4 ditambah 7 sama dengan 11. Untuk frekuensi mediannya adalah 13. Cara menghitung median pada tabel distribusi. Kita kan sudah mencari angka-angkanya. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya. Untuk rumusnya tadi adalah median sama dengan BBS ditambah CI dikali setengah N dikurang F-kum per F-map. Median sama dengan BBS-nya adalah 35,5. Untuk CI panjang kelas internalnya adalah 10, setengah N-nya yang tadi kita kerjakan adalah 20 dikurang F-kum, frekuensi kumulatif adalah 11, F-mat sama dengan 13. Maka media sama dengan 38,5 ditambah 10 dikali 9 per 13. ME sama dengan 38,5 ditambah 6,9. Hasilnya adalah 45,4. Atau jika dibulatkan menjadi 45. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Untuk cara menghitung modus pada tabel distribusi, kita bisa menggunakan rumus modus sama dengan BBS ditambah CI dikali D1 per D1 dikurang D2. Untuk keterangannya sendiri, BPS adalah batas bawah sebelum kelas modus, CI adalah kelas internal, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Yang pertama, kita mencari kelas modus. Kelas modus dapat kita lihat pada frekuensi paling tinggi, yaitu 39 sampai 48. Maka kelas modusnya adalah 39 sampai 48. BPS adalah kelas bawahnya, yaitu 39 dikurang 0,5 sama dengan 38,5. Untuk CI adalah tetap, yaitu 10. Untuk penghitungan D1. Karena D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, maka dapat kita lihat, tadi kan kelas modusnya itu berada di frekuensi 13. Maka frekuensi sebelum kelas
sebelum frekuensi 13 adalah 7. Dapat kita lihat 13 dikurang 7 sama dengan 6. Untuk D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Maka frekuensi dari kelas modusnya adalah 13 dikurangi dengan frekuensi sesudahnya yaitu 9. Maka 13 kurangi 9 adalah mencari kelas modus BBS, CI, D1, dan D2, maka kita bisa mengerjakannya dan bisa memasukkan rumus. Untuk rumusnya sendiri, modus adalah BBS ditambah CI dikali D1 per D2 ditambah D1. Maaf, ini sebelumnya D1 per D1 ditambah D2, kebalik. Untuk modus sama dengan BBS, dapat kita lihat BBS-nya adalah 38,5 ditambah CI-nya adalah 10, D1-nya adalah 6, D2-nya adalah 4. Maka modus sama dengan 38,5 ditambah 10 dikali 6 per 10. Modus sama dengan 38,5 ditambah 6. Modus sama dengan 44,5 atau bisa kita bulatkan menjadi 45. Selanjutnya adalah kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama, artinya terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kedua kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Cara menghitung kuartil pada tabel distribusi. Untuk rumusnya dapat kita ketahui adalah KI sama dengan BBS ditambah CI dikali IN per 4 kurangi F-kum per F kuartil. Untuk keterangannya, BBS adalah batas bawah sebelum kelas kuartil. CI adalah kelas internal. F-kum adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. F kuartil adalah frekuensi kelas kuartil. Dapat kita kerjakan dengan mencari letak K3 terlebih dahulu. Karena yang kita cari adalah kuartil 3 atau kuartil bawah. Dengan rumus IN per 4 sama dengan, karena kita mencari K3, maka kita masukkan 3 per 4 dikali 40. 40 ini kita dapat dari jumlah frekuensi, maka N sama dengan 30. Letak K3 sama dengan 4, karena letak K3 tadi 30, maka bisa kita jumlahkan frekuensi yang hampir mendekati. Cara menghitung kuartil 3 pada tabel distribusi. Bisa kita masukkan rumusnya KI sama dengan BBS ditambah CI dikali IN per 4 dikurang F-kum dibagi F kuartil. Untuk BBS-nya yang sudah kita cari, BBS-nya adalah 48,5, CI adalah 10, IN per 4 sama dengan 30, F-kum sama dengan 24, F kuartil sama dengan 9. Maka K3 sama dengan 48,5 ditambah 10 dikali 6 per 9. K3 sama dengan 48,5 ditambah 16,6. K3 sama dengan 65,1 atau dapat kita bulatkan menjadi 65. Artinya 75% dari 40 mahasiswa mendapatkan nilai statistik maksimalnya 65. Sedangkan 25% dari 40 mahasiswa mendapatkan nilai statistik minimalnya adalah 65. Selanjutnya, yang terakhir adalah persentil. Persentil diambil dari kata persen per 100, sehingga persentil merupakan pembagian N data terurut menjadi 100 bagian sama banyak dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut, dibatasi oleh 99 persentil.
Untuk cara menghitung persentilnya, bisa menggunakan rumus PI, persentil sama dengan BBS ditambah CI dikali in per 100 dikurang F kum per dibagi F kuartil. Untuk keterangannya, BBS adalah batas bawah sebelum kelas persentil, CI adalah kelas internal, F kum adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, F persentil adalah frekuensi kelas persentil. Cara menghitung persentil 8 pada tabel distribusi. Karena kita mencari persentil 8 sesuai dengan nomor absen saya, yaitu 8. Letak P8 sama dengan in per 100. In, karena kita mencari persentil 8, maka kita masukkan saja 8 per 100 dikali 40. 40 kita itu dari 40. Jumlah frekuensi yaitu 40. 8 per 100 dikali 40 sama dengan 320. Maka N sama dengan 3,2 atau bisa dibulatkan menjadi 3. Letak P8 adalah, karena tadi letak P8-nya adalah 3, maka kan frekuensinya ini yang pertama adalah 4, maka letak yang mendekati 3 adalah 4, maka dengan nilai 19 sampai dengan 28. Maka letak P8 sama dengan 19 sampai dengan 28. Untuk BBS, batas bawahnya yaitu 19. Karena dari letak P8 yang batas bawahnya sendiri adalah 19, untuk mencari BBS-nya adalah 19 dikurang 0,5 sama dengan 18,5. Untuk CI adalah tetap, yaitu 10. F kum, karena ini adalah letaknya paling awal, maka F kumnya adalah 0. F persentil adalah 4, karena dari nilai 19 sampai 28 bisa kita lihat frekuensinya adalah 4. Untuk cara menghitung persentil 8, bisa kita masukkan dulu rumusnya, yaitu persentil sama dengan BBS ditambah CI dikali in per 100 dikurang F kum dibagi F persentil. P8, karena kita mencari P8, persentil 8, sama dengan BBS-nya tadi kan 18,5 ditambah CI yang tadi adalah 10 dikali dengan in per 100-nya tadi adalah letak dari P8-nya itu adalah 3 dikurang dengan F kum-nya itu adalah 0 dan F persentilnya adalah 4. P8 sama dengan 18,5 ditambah dengan 10 dikali 3 per 4. 4 P8 sama dengan 18,5 ditambah 7,5. Maka P8 adalah 26. Artinya, 8% dari 100 mahasiswa mendapatkan nilai statistik maksimalnya adalah 26. Sedangkan 92% dari 100 mahasiswa mendapatkan nilai statistiknya minimal 26. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.